Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Pujian yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana setiap hari kita mau rindu untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Maka dari itu kita sudah mengkhususkan hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada itu bukanlah masalah. Namun bagaimana setiap hati kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan di tempat kamu berada. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau ngambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Ya, seluruh puji dan sembah kita mau serahkan bagi Tuhan. Seluruh yang bernafas mau menyembah Engkau. Bersama kita melakukan pujian, nyanyi dan soraklah. Dan tiada yang seperti dia. Bersama kita katakan, Tuhan Yesusku, penyelamatku.
Tuhan, kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur
Setiap hari kami mengalami kasih dan anugerah Tuhan, selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini juga kami bersyukur boleh memberikan ibadah penyembahan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Mohon pengampunan dari Tuhan, dan biarlah kami boleh beribadah dengan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Kami memberikan pujian kami, memberikan hati, pikiran kami, telinga kami sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin jalannya ibadah ini dan Tuhan menikmati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semua ini hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. To you, Lord, every day, every night, tell of your goodness and mercy, tell the world how you rescued me, pick me up from shame and shame, your grace gives me new life. Syukur bahwa hari ini kita masih Tuhan beri kesempatan untuk merasakan hadirat Tuhan. Mungkin selama seminggu ini kita selalu merasa bahwa kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita mungkin meminta Tuhan untuk menunggu sementara kita menjauh daripadanya. Namun sejauh apapun kita telah menjauh, siapapun kita, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada di tempat yang sama. Tuhan selalu menunggu kita untuk pulang kembali padanya. Karena itu mari saja kita semua untuk menundukkan kepala kita. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kita mau lepaskan segala pergumulan kita. Kita mau bersandar kepada Tuhan yang mampu untuk menguatkan kita melewati segalanya. Mari kita mau bersama nyatakan, kemanakah kita bisa pergi dari hadirat Tuhan? Selain kita mau bersandar kepadanya, hanya kepada Tuhan saja. Where can I go? Where can I go from your presence? Under your wings, under your wings, I take refuge. Your spirit lives within my heart. I know we'll never be apart. I know we'll never be apart. Every day I draw closer
saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan iman percaya, kita mau kembali melafali pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebab Tuhan Dia baik. Maka dari itu mari kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan penuh hati ucapan syukur. Sebab Tuhan Dia baik.
Silakan untuk duduk kembali. Manusia yang berdosa, itulah kita. Mari kita bersama mau diajar, mau dibentuk, mau menjadi berkat bagi sesama kita. Bersama kita mengangkat pujian, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mulai pujian ini ya. Kita mau katakan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan sikap berdoa, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami punya kesempatan untuk diajar, dibentuk melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong berkati setiap kami dimanapun kami berada, agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, boleh siap untuk dibentuk dan diajar. Tuhan juga yang mampukan kami untuk boleh berubah seturut dengan apa kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya ini doa dari anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Jaifer semua. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini semuanya?
Ya bersyukur ya kalau Jayfer semua kabarnya baik-baik saja. Meskipun kita masih harus di rumah, kita masih belum bisa banyak keluar, atau jangan-jangan udah ada yang curi-curi keluar nih. Nah, ataupun kita masih harus di dalam rumah, kita bersyukur Tuhan masih memimpin kita, Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan nih, saya mau ngajak teman-teman untuk yang lagi duduk di rumah ya, untuk boleh berdiri sebentar gitu ya. Nah berdiri, kalau teman-teman merasa pegel angkat tangan di rumah aja ya nggak apa-apa. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, saya ngajak teman-teman buat boleh stretching dulu. Boleh stretching, regangkan tangannya, kalau lagi pegel boleh putar-putar dulu begini. Aduh. Nah silakan teman-teman ambil waktu dulu. Oke sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah lebih enak, sudah lebih nyaman, teman-teman boleh duduk kembali. Nah, teman-teman pasti tidak asing bukan dengan kata metamorfosis. Metamorfosis. Mungkin untuk teman-teman ada yang sudah belajar ya waktu di sekolah, ataupun sekarang lagi belajar gitu ya tentang metamorfosis. Biasa itu di kelasnya sains itu ya. Nah, belajar metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik, khususnya struktur tubuh. Nah, kalau teman-teman melihat bagaimana metamorfosis ini ya, pasti teman-teman tahu contoh-contoh hewannya apa aja gitu ya. Ada apa aja? Ada kupu-kupu, ada kecoa, bahkan kodok juga metamorfosis ya. Nah, metamorfosis pun terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, intinya metamorfosis itu artinya terjadi perubahan penampilan fisik. Metamorfosis. Nah, teman-teman, sadar nggak sih kita sebagai orang-orang Kristen sekarang ya, kita juga sebenarnya mengalami sebuah perubahan. Tentu bukan perubahan fisik seperti hewan-hewan, kita tiba-tiba punya sayap, punya ekor, enggak begitu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perubahan sikap kita, perubahan kehidupan kita. Dikatakan di Alkitab bahwa kita adalah manusia-manusia yang lama dulunya, tapi sekarang kita adalah manusia baru. Kalau kita lihat contohnya di Kolose pasal 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bahkan di Efesus pasal 4 ayat ke-22-24 juga berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jayfer sekalian, kita juga mengalami perubahan. Tapi bukan perubahan fisik, tapi perubahan di dalam karakter kita, sikap kita. Dan kapan perubahan itu dimulai? Ketika kita mengaku bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Perubahan inilah yang bisa kita lihat, Jayfer sekalian, sebagai pertobatan. Nah, lantas ada satu pertanyaan yang penting buat kita boleh pikirkan. Seperti apakah pertobatan yang harusnya kita lakukan? Nah, sebentar kita akan bersama-sama mengetahui jawabannya. Dan kita akan melihat kisah kehidupan salah seorang tokoh Alkitab, teman-teman semua. Dan teman-teman semua saya yakin mengenal tokoh ini. Tetapi marilah saat ini kita ketika melihat kembali kisah hidup dari tokoh ini, kita boleh kembali melihat apa sih arti pertobatan yang sesungguhnya. Mari kita lihat. Banyak hal yang telah terjadi di dalam hidupku. Banyak hal yang telah aku hadapi. Baik hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak. Banyak hal juga yang telah aku lakukan di dalam kehidupanku. Tapi dari semua hal yang telah ku alami, yang telah ku lakukan,
ada satu momen di dalam hidupku yang begitu penting dan tidak bisa kulupakan. Aku adalah seorang Yahudi asli, Yahudi Tulen. Dan aku merupakan seorang dari suku Benyamin, seorang keturunan Benyamin. Aku juga punya latar belakang yang cukup baik. Keluargaku berada, aku juga cukup terpelajar, cukup pintar. Dan aku memutuskan untuk mempelajari apa yang kupercayai waktu itu, yaitu hukum Taurat. Aku belajar dengan giat, aku belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai pada satu saat, satu hari aku mendengar sesuatu yang cukup mengejutkan bagiku. Katanya ada terdengar sebuah ajaran yang baru yang diajarkan. Hal ini pun membawaku kepada sebuah pemikiran. Dengan penasaran aku berpikir, apa ya kira-kira yang diajarkan oleh ajaran baru ini? Siapa yang mengajarkan ajaran ini? Tidak butuh waktu lama untukku mengetahui jawabannya. Karena akhirnya ada satu saat aku melihat satu orang bernama Stefanus. Dan ketika aku mendengar dia berbicara di tengah-tengah kerumunan orang banyak, aku kaget mendengarnya. Mengapa? Rupanya ajarannya sangat berbeda dari apa yang telah kupelajari sampai saat itu. Ajarannya sungguh tidak masuk akal. Ajaran macam apa ini? Dan akhirnya karena ajaran itu, Stefanus harus dibunuh, dirajam dengan batu. Dan aku melihat dari kejauhan. Dan aku setuju, itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Pantaslah orang itu untuk mati. Dan saat itu, akhirnya aku memutuskan untuk menganiaya, untuk membunuh, menghabisi orang-orang yang mengikuti ajaran itu. Akhirnya aku datang kepada imam besar dan memohon izin kepadanya. Dan aku diberikan izin. Akhirnya aku pergi ke sebuah kota bernama Damsyik. Ketika sedang di dalam perjalanan, semua berjalan baik-baik saja. Tapi satu saat tiba-tiba ada sebuah sinar yang sangat menyilaukan muncul di hadapanku. Aku sambil menahan mataku. Mengapa tiba-tiba sinar ini begitu menyilaukan, tiba-tiba muncul di hadapanku? Dan di tengah-tengah sinar itu terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dalam hatiku aku berpikir, menganiaya siapa? Aku bahkan baru mau pergi untuk menganiayai mereka. Siapa orang ini? Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, "Siapakah engkau?" Dan kemudian suara itu menjawabku, katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke tempat yang telah kutentukan untukmu, dan tunggulah di sana, dan menunggu apa yang harus kau perbuat selanjutnya." Di tengah kebingunganku, aku kaget dan aku bingung. Yesus, kapan aku menganiaya dia? Siapa sebenarnya orang ini? Dan setelah itu aku sadar bahwa akhirnya suara itu pun menghilang bersamaan dengan sinar itu. Dan ketika aku mencoba melihat di sekelilingku, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku buta. Akhirnya teman-temanku yang seperjalanan denganku membawaku ke Damsyik. Di sana selama 3 hari tidak bisa melihat apapun. Dan selama 3 hari pula aku tidak makan, aku tidak minum. Aku bingung sekali, mengapa aku harus mengalami hal ini? Aku berpikir, apa yang terjadi kepadaku? Dan akhirnya, satu saat, ada seseorang yang datang mengunjungiku. Dan dia berkata kepadaku sambil menumpangkan tangannya di atas kepalaku, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menyuruhku ke tempat ini. Tuhan Yesus yang telah kau temui di perjalanan menyuruhku ke tempat ini
untuk menyembuhkanmu, dan biarlah Roh Kudus hidup di dalammu. Dan seketika itu juga aku bisa melihat. Akhirnya aku bisa tahu apa yang aku lihat di depanku. Dan pada saat itu juga aku memutuskan untuk dibaptis. Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan orang ini, membuatku bisa melihat. Dan akhirnya aku membuat suatu keputusan. Aku akan belajar dan mau tahu siapakah sebenarnya Yesus itu. Aku belajar, aku mencoba mengenal siapa Yesus itu. Bahkan akhirnya aku dapat kesempatan boleh melayani. Tapi masa pelayananku di awal itu sangatlah sulit. Bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena orang masih melihatku sebagai Saulus, seorang pembunuh yang keji, yang ingin membunuh mereka. Tapi semua itu tidak membuatku turun semangat. Semua itu tidak menggangguku dari apa yang sudah menjadi rencanaku dari awal untuk boleh melayani. Aku bahkan sampai akhirnya mengubah namaku dari Saulus menjadi Paulus. Dan akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Aku bisa melayani dan bahkan menjadi berkat buat banyak sekali orang. Aku pergi dari satu kota ke kota lain. Aku pergi untuk mengabarkan tentang siapakah Yesus itu. Bahkan ketika aku sampai di sebuah kota, aku membuat suatu kumpulan orang-orang yang juga waktu itu percaya Yesus. Akhirnya ada juga gereja-gereja yang terbangun karena pelayananku. Aku bersyukur untuk sebuah kesempatan yang berharga ini. Bertemu dengan Yesus membuatku bisa melayani. Dan aku tahu apa tujuan hidupku. Tapi kehidupan pelayananku bukanlah kehidupan pelayanan yang mudah. Aku mengalami banyak kesulitan, aku mengalami banyak tantangan. Bahkan kematian pun tidak segan-segan datang untuk menghampiriku. Aku didera, aku dipukul. Aku mengalami banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Aku hampir mati dalam karam kapal. Aku hampir mati karena dirajam batu. Tapi semua itu tidak menggoyahkan imanku. Dan bahkan ada satu penyakit yang harus aku tanggung di dalam diriku sampai aku mati. Ada duri di dalam dagingku. Aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku harus mengalami hal ini? Kenapa harus ada duri di dalam dagingku? Kalau saja ini tidak ada, mungkin aku bisa melayanimu dengan lebih baik. Tapi di tengah-tengah omelanku itu, aku mendengar Tuhan berbicara kepadaku. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Akhirnya aku menyadari bahwa meskipun aku memiliki kekurangan dan aku diizinkan untuk hidup di dalam kekuranganku itu, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kuasanya kepadaku untuk boleh melayani. Ya, aku sungguh bersyukur aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengubahku dari seorang pembunuh yang keji, menggunakan tangan untuk membunuh orang yang percaya Yesus waktu itu. Sekarang, aku diberikan kesempatan untuk menggunakan tanganku, membantu orang, menggunakan mulutku untuk menyampaikan tentang kebenaran itu. Bahkan pergi kemanapun, ke tempat yang bisa aku tujui untuk melayani dan memberitakan tentang Yesus. Inilah kisahku ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Nah teman-teman, kita telah melihat kisah kehidupan seorang yang bernama Paulus. Sudah tidak asing lagi bagi kita bukan untuk melihat tokoh ini.
kita bisa melihat adanya sebuah perubahan yang sangat drastis, yang sangat berbeda dari seorang Paulus. Dulu dia adalah seorang pembunuh, seorang yang ingin mati-matian mencari orang-orang yang percaya Yesus, karena dia tidak suka dengan mereka. Dia berubah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dengan mati-matian juga dia mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik dari perjalanan hidup Paulus, khususnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita perlu sadar bahwa ketika Paulus akhirnya memutuskan untuk bertobat, itu bukan usaha Paulus. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan pada waktu itu bukan karena Paulus ingin bertemu Tuhan Yesus. Tapi justru Allah sendirilah yang datang mencari Paulus. Semua karena kehendak dan keinginan Allah, bukan semata-mata karena Paulus. Allah yang mencari orang-orang yang ingin dia cari dan ingin dia selamatkan. Ketika kita melihat bagaimana Allah mau mencari Paulus, itu sama juga bukan dengan kita. Kita juga manusia-manusia yang dulunya hidup di dalam dosa, yang dulunya hidup berantakan, yang dulu hidupnya juga nggak baik-baik amat kok. Tapi ingatlah bahwa Kristus mau datang ke dunia ini. Dia hidup, dia melayani dengan mungkin situasi yang tidak mengenakan kalau kita lihat kembali perjalanan Yesus. Dan bahkan mati, buat apa? Buat menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Dan bahkan dia menjanjikan akan ada hidup kekal bagi kita yang mau percaya kepadanya. Teman-teman sekalian, Yesus seperti itulah yang datang untuk mencari setiap kita dan yang ingin kita kembali kepadanya. Memang anugerah itu adalah hal yang sering kita dengar, bukan? Kadang mungkin kita berpikir, memang anugerah Tuhan itu cukup. Aku cukup kok asal ada anugerah Tuhan. Tapi ingat teman-teman, meskipun anugerah yang Tuhan berikan itu cuma-cuma, bukan berarti itu adalah anugerah murahan. Bukan berarti kita bisa seenaknya mempergunakan anugerah itu. Then, how should we live? Bagaimana seharusnya kita hidup? Ketika kita melihat seorang Paulus di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, kita bisa melihat bahwa Paulus itu bertobat sungguh-sungguh, serius dia bertobat. Dari mana kita bisa lihat? Tentu sangat terlihat jelas. Dulu dia membunuh, dia menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang berubah total, saat itu berubah total menjadi orang-orang yang mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Menjadi orang yang bahkan rindu sekali untuk membawa orang-orang mendekat dan mengenal Kristus. Ini perubahan yang serius teman-teman, perubahan yang total. Dan Paulus menanggapi itu juga dengan serius, tidak main-main. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita memutuskan untuk bertobat dan ketika kita memutuskan untuk dibaptis, di situ kita bertobat dan sudah selesai? Pertobatan kita bukanlah pertobatan yang selesai pada waktu kita dibaptis, teman-teman sekalian. Pertobatan itu harus kita terus lakukan. Mengapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita juga tidak jarang juga bukan jatuh dalam dosa. Sama dengan saya juga sering kok jatuh dalam dosa. Untuk itulah maka kita perlu menanggapi pertobatan dengan serius. Dan bahkan kita juga terus-menerus mengakui kepada Tuhan ya bahwa kita masih manusia berdosa. Tetapi bedanya kita sekarang sudah dicari Allah dan kita diselamatkan. Dan bagaimanakah kita harus hidup? Mari kita bertobat juga dengan sepenuh hati kita, dengan totalitas, tidak dengan setengah-setengah. Seperti yang dikatakan di dalam Yoel pasal 2 ayat ke-12 sampai 13. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku,
dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah teman-teman, Yoel mengatakan bahwa koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Ini berarti kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita perlu bertobat bukan cuma dari penampilan luar kita saja. Apa bedanya kita ketika kita hidup di luar kelihatan baik-baik saja, kita pergi ke gereja, kita melakukan perpuluhan, kita hidup menaati orang tua, kita baik di sekolah, nilai kita bagus, tetapi hidup kita di dalam tidak beda jauh dengan orang-orang yang masih berdosa dan melakukan banyak dosa. Kita masih jatuh dalam pornografi, masih jatuh dalam apa lagi? Kemarahan, kebohongan. Memang jatuh dalam dosa adalah hal yang wajar untuk kita. Tapi sekarang siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah. Dan sepatutnya lah kita sebagai anak-anak Allah untuk bertobat secara totalitas dari dalam diri kita. Bukan secara parsial, bukan setengah-setengah, bukan cuma dari luar saja. Mari kita bertobat dengan sepenuh hati kita. Karena Allah yang telah mencari kita, Dia bahkan juga mengorbankan nyawanya buat kita dan menarik kita kembali untuk bisa hidup dekat kembali dengannya. Teman-teman, we are not better than Paul. Memang Paulus membunuh, memang Paulus menganiaya dulunya. Tapi dosa-dosanya Paulus tetaplah dosa. Sama juga dengan kita yang saat ini. Ketika kita hidup, kita juga melakukan dosa, bukankah itu juga dosa? Karena itulah panggilan pertobatan ini bukanlah pertobatan yang main-main. Pertobatan yang kita boleh alami adalah pertobatan yang serius. Pertobatan di mana Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Pertobatan yang Dia inginkan kita lakukan adalah pertobatan yang total, tidak setengah-setengah. Bahkan pertobatan itu harus terus-menerus kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita juga kepada Tuhan. Jadi, marilah kita hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah lupa untuk mau datang kepada Tuhan, bertobat, berbalik, berubah sepenuhnya. Dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenarannya. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, siapakah kami sehingga Engkau mau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami? Kami sebenarnya tidak lebih dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur ketika Allah mau mencari kami, Allah mau membawa kami kembali kepadamu. Dan biarlah kami juga sadar bahwa kami juga perlu untuk bertobat. Kami perlu untuk hidup di dalam pertobatan yang benar. Seperti Paulus yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepadamu ketika dia bertobat. Biarlah kami juga mau belajar dari Paulus untuk hidup sungguh-sungguh ketika kami memutuskan untuk bertobat dan berubah. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus menolong kami. Biarlah kami tetap boleh berserah kepada Tuhan meskipun tidak mudah. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami begitu bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, saya adalah seorang anak remaja yang beribadah di Glow Ministry. Sebagai sesama remaja, saya ingin berbagi cerita. Sejak lama saya sudah rajin beribadah di Glow. Namun, di lain sisi, saya sebenarnya nggak enak sih ngungkapin ini. Saya adalah mantan pecandu pornografi. Ya, penyebab utama kecanduan adalah karena saya stres di sekolah. Saya stres akan pelajaran. Dan penyebab lainnya adalah karena tidak bisa mengontrol nafsu saya dan merasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat masuk masa-masa remaja ya, tentu seringkali kita sering menemukan istilah-istilah yang tidak dimengerti. Dan hal ini sering membuat saya cari istilah ini, apa sih ini nih? Saya cari di internet. Singkat cerita, bertahun-tahun saya menjadi pecandu pornografi.
Di titik paling parah adalah ketika saya mengenal masturbasi dan saya kecanduan masturbasi. Di saat ada kesempatan selalu memanfaatkan. Yang lebih parah, sempat tidak peduli lagi dengan hati yang menentang. Walaupun sudah diajarkan nih firman Tuhan dengan jelas, saya mengerti bahwa hal tersebut merusak dan dilarang. Namun, hanya sebatas tahu aja. Hingga pada akhirnya prestasi di sekolah menurun, sikap memburuk, fokus berkurang, berpikir tentang lawan jenis yang udah gak sehat lagi. Saya merasa telah melecehkan lawan jenis karena menganggap mereka sebagai objek seksual saja. Padahal orang yang saya sayangi juga perempuan. Saya tersadar bahwa pornografi dan masturbasi merusak kesehatan dan mental saya. Bukan cuma mental deh, fisik juga rusak. Saya sebagai orang Kristen merasa telah mengecewakan orang tua dan Tuhan. Saya tidak ingin orang-orang tahu akan keburukan saya yang seperti itu. Saya lalu memutuskan untuk meninggalkan kesenangan dunia ini, itu hanya dengan Tuhan, tanpa orang ketiga. Tak selesai sampai di situ. Sudah berusaha untuk lawan nafsu itu, namun saya gagal terus menerus. Gak mudah teman-teman. Dosa itu terus mengejar saya dan menggagalkan saya. Berbagai cara saya telah lakuin, seperti coba untuk tidak menyendiri, bahkan sampai membaca firman Tuhan pun sudah saya lakuin. Tapi gak sampai 1 bulan jatuh lagi dosa itu. Hampir setiap kali saya gagal teman-teman, saya menangis, mengambil waktu teduh dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya, minta kekuatan dari Tuhan. Hingga akhirnya saya ditanya dan jujur menceritakan masalah ini kepada seorang mentor. Nah, tapi dari situ saya belajar, saya tidak bisa sendiri lawan dosa ini. Saya lebih baik tidak menyimpan masa rahasius seorang diri. Menceritakan kepada Tuhan dan orang yang bisa dipercaya terkadang sangat penting. Saya sudah berhasil menahan diri untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama selama beberapa bulan. Saya merasakan penyertaan Tuhan, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk berubah. Saya bisa lebih fokus sehingga lebih dapat melakukan hal-hal produktif dan mindset terhadap lawan jenis jadi lebih sehat lagi. Dari sini saya juga sadar betapa pentingnya saat teduh, berdoa dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak teman-teman nih yang sedang menghadapi masalah yang sama dengan saya untuk berkomitmen. Ayo kita berubah. Kalau kalian betul-betul respect, sayang orang tua kalian, orang yang kalian cintai juga, dan tidak mengecewakan Tuhan, maka berubahlah. Selagi waktu itu masih ada, janganlah engkau dirusak dosa. Ingat teman-teman, janganlah dirusak dosa. Kita mengangkat pujian yang mengatakan sebagaimana kita perlu Tuhan ada di hidup kita. Kita katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
kasih Tuhan, dengan keajaiban Tuhan semakin mengubahkan kita, memperbaharui kita, mempunyai pertobatan yang sejati ya. Nah, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kakak kembali menyampaikan ya bahwa gereja kita sekalipun ibadah onsite sudah dibuka, tetapi untuk Glow belum ya. Jadi kita akan tetap setia beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Nah, kemudian mari kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan berkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're